Halo semuanya. Oke, di bedah materi kita kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita bakal jalan-jalan dari luasnya ruang angkasa yang hampa sampai turun ke ukuran mikroskopis dari sebuah gelombang. Kita akan membedah dasar-dasar radiasi termal. Dan saya jamin, setelah pembahasan ini, cara Anda melihat cahaya, ngerasain panas, atau bahkan sekedar ngelihat mobil yang lagi parkir di bawah terik matahari, bakal berubah total. Beneran deh. Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana caranya matahari bisa manasin bumi kita? Padahal dia harus ngelewatin 150 juta kilometer ruang hampa yang super dingin. Nah ini dia nih yang bikin penasaran. Pertanyaan ini seakan mendobrak semua hal yang biasa kita tahu soal perpindahan panas. Biasanya kan, panas itu butuh sesuatu buat merambat, ya kan? Kayak pas kita megang panci panas, atau ngerasain angin hangat dari kipas. Tapi di antara kita dan matahari itu kan isinya cuma ruang hampa udara yang kosong melompong. Jadi, gimana ceritanya energi yang luar biasa besar itu bisa nyampe ke sini? Untuk ngejawab misteri itu, kita bakal bahas step by step. Mulai dari gimana panas ngelewatin ruang hampa, mengenal spektrum elektromagnetik, konsep benda hitam yang ideal, cara ngukur intensitas radiasi, sifat-sifat material di dunia nyata, dan terakhir, kita bakal lihat gimana ini semua berhubungan sama efek rumah kaca. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panas melintasi ruang hampa, alias gimana panas bisa lepas dari kebutuhan akan medium. Poin paling krusial yang harus kita ingat di sini adalah radiasi itu beda banget. Kalau konduksi butuh sentuhan fisik dan konveksi butuh pergerakan cairan atau gas, radiasi ini main dengan aturannya sendiri. Dia sama sekali nggak butuh medium. Bukannya melambat, radiasi malah melesat bebas nembus ruang hampa dengan kecepatan cahaya. Ya, Anda nggak salah dengar, hampir 300 juta meter per detik. Energi ini nggak hilang di tengah jalan. Dan jujur aja, ini satu-satunya alasan kenapa panas matahari bisa nyampai dan ngehangatin bumi kita. Lanjut ke bagian kedua, kita akan bedah spektrum elektromagnetik si gelombang energi. Nah, gelombang-gelombang ini semuanya masuk ke dalam yang namanya spektrum elektromagnetik. Mulai dari gelombang radio yang sering kita dengerin di mobil, sampai sinar gamma dari reaksi nuklir. Tapi di pembahasan perpindahan panas, kita cuma fokus ke satu area spesifik, radiasi termal. Posisinya tuh persis di antara 0,1 sampai 100 mikrometer. Area ini udah mencakup semua cahaya yang bisa kita lihat, ditambah inframerah dan sebagian ultraviolet. Yang bikin merinding, segala sesuatu yang suhunya di atas 0 mutlak, termasuk Anda, saya, bahkan kursi yang lagi Anda dudukin sekarang, itu terus-terusan memancari radiasi termal loh. Terus Anda mungkin mulai mikir gini, kalau semuanya sama-sama gelombang elektromagnetik, kenapa ya kok ada yang beda banget efeknya? Maksudnya ada microwave yang bisa buat manasin makanan, ada sinar X yang bahaya banget buat tubuh, tapi ada juga cahaya lampu yang cuma nerangin ruangan. Kok bisa gitu? Apa rahasianya? Jawabannya ada di temuan seorang ilmuwan bernama Max Planck. Ternyata energi itu nggak ngalir mulus kayak air dari keran. Dia bergerak dalam paket-paket energi kecil yang disebut foton. Aturannya simpel, tapi sangat penting. Panjang gelombang itu berbanding terbalik sama energinya. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin tinggi dan destruktif energi si foton itu. Makanya sinar X yang gelombangnya super pendek itu kuat banget. Sementara gelombang radio yang panjang merambat itu jauh lebih jinak dan aman buat kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, benda hitam sempurna atau si pemancar ideal. Buat ngukur gimana benda-benda mencari panas di dunia nyata yang super kompleks ini, para ilmuwan butuh sebuah standar ideal. Mereka nyebutnya benda hitam atau black body. Ini adalah semacam garis dasar yang sempurna. Maksudnya gini, pada suhu dan panjang gelombang tertentu, nggak ada satupun benda di dunia nyata yang bisa mencari energi lebih banyak dari si benda hitam ini. Dia nyerap semua energi yang datang ke dia dan mencari energi secara merata ke segala arah. Benda hitam ini benar-benar standar emas buat semua hitungan radiasi termal kita. Dari konsep benda hitam tadi, kita punya 3 hukum yang jadi pilar utamanya. Pertama, hukum Stephen Boltzmann ngasih tahu kita total kekuatan radiasi. Yang hebatnya, ini sebanding sama suhu absolut pangkat 4. Gila kan? Terus, hukum Planck melihat lebih detail ke panjang gelombang tertentu. Dan yang ketiga, hukum pergeseran Wien, ini yang ngasih tahu kita di mana letak puncak radiasinya. Kalau suhunya makin panas, puncaknya geser ke gelombang yang lebih pendek. Ini loh alasan kenapa besi kalau dipanasin, warnanya berubah dari merah redup jadi putih menyilaukan. Oke, bagian keempat, mengukur intensitas radiasi. Kenapa arah itu penting banget? Karena benda hitam itu cuma ideal-idealan, dan benda di dunia nyata nggak mencari energi rata ke semua arah, kita harus mikir dalam ruang 3 dimensi. Bayangin sepotong pizza. Pizza itu datar kan? 2 dimensi. Kita bisa ukur sudutnya pakai sudut biasa. Tapi, radiasi nggak nyebar datar kayak pizza. Dia nyebar ke segala arah secara 3 dimensi. Persis kayak irisan buah semangka yang tebal dan segar. Nah, buat ngukur volume kerucut 3 dimensi di ruang angkasa ini, kita nggak pakai sudut biasa.
kita pakai yang namanya sudut ruang, dan satuannya disebut steradian. Pakai ini, kita bisa benar-benar akurat ngukur berapa banyak radiasi yang melesat ke arah tertentu. Lanjut ke bagian 5, sifat radiatif dunia nyata. Realitas yang ternyata lumayan rumit. Di dunia nyata, pas energi radiasi nabrak suatu permukaan, katakanlah batu, kayu, atau kaca jendela, energi itu nggak musnah gitu aja. Dia bakal pecah jadi 3 bagian. Sebagian diserap sama materialnya, sebagian dipantulin balik, dan sebagian lagi mungkin diterusin nembus material itu. Mengingat hukum kekekalan energi, kalau ketiga bagian ini kita jumlahin, hasil akhirnya pasti harus sempurna 100%, alias nilainya tepat 1. Dari interaksi yang kelihatannya ribet tadi, muncullah satu jalan pintas fisika yang cakep banget. Namanya hukum Kirchhoff. Mudahnya gini deh, kalau Anda tahu seberapa jago suatu benda mencari panas di suhu tertentu, Anda otomatis juga langsung tahu seberapa jago benda itu nyerap panas dari sumber yang suhunya sama. Jadi, pemancar panas yang baik itu udah pasti penyerap panas yang baik juga. Aturan simpel ini benar-benar ngebantu banget para insinyur pas lagi ngerancang sistem termal di dunia nyata. Terakhir, bagian 6. Kita bakal bahas efek rumah kaca dan gimana panas bisa terjebak. Pernah nggak sih, mobil Anda diparkir seharian di bawah terik matahari, terus pas Anda buka pintunya, wush, panasnya minta ampun kayak masuk oven? Kaca mobil itu punya sifat yang unik banget. Dia ngizinin cahaya matahari yang gelombangnya pendek buat masuk dan manasin jok mobil Anda. Tapi, pas jok yang panas itu nyoba mancarin panasnya balik dalam bentuk radiasi inframerah yang gelombangnya panjang, kacanya tiba-tiba berubah sifat jadi kayak tembok beton yang tebal. Panasnya nggak bisa keluar sama sekali, dan akhirnya suhu di dalam kabin mobil langsung melonjak drastis. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Kalau kita lihat di skala planet, gas-gas di atmosfer kita, terutama karbon dioksida dan uap air, kerja persis kayak kaca mobil tadi. Mereka ngebiarin radiasi matahari masuk buat ngehangatin bumi. Tapi pas malam hari, saat bumi nyoba ngeluarin panas inframerahnya keluar angkasa, gas-gas ini malah nyerap dan ngejebak panas itu. Yep, inilah proses yang kita kenal sebagai efek rumah kaca. Luar biasa ya kalau dipikir-pikir. Siapa sangka pemahaman kita tentang gelombang mikroskopis yang bahkan nggak kelihatan oleh mata, tentang gimana panas diserap dan dipancarkan pada panjang gelombang tertentu, ternyata adalah kunci utama buat mahamin krisis paling makroskopis di zaman kita, yaitu perubahan iklim. Tanpa ngerti fisika dasar soal foton dan benda hitam ini, kita nggak bakal bisa nebak kemana arah iklim planet kita. Pertanyaan terbesarnya sekarang, dengan semua ilmu ini, gimana cara kita ngerancang ulang sistem di bumi buat nyelamatin masa depan kita? Coba deh direnungin. Teruslah bertanya, dan pastinya teruslah belajar.